Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang sangat-sangat saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Maju 1 Kecamatan Kangean Sendiri. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT karena pada siang yang kita hidup ini kita semua masih diberikan nikmat berupa kesehatan dan keselamatan untuk dapat mengikuti rapat terkait penentuan PPDB kelas 1 apakah membutuhkan kalistung ataukah tidak. Nah saja Bapak Ibu, saya mulai dari Bu Umi membawa pendapatnya terkait PPDB di kelas 1 membutuhkan kalistung atau tidak untuk murid baru menurut panjenengan. Saya untuk Kumer kan belum pernah diklat, jadi saya belum tahu. Kalau kurikulum yang lalu memang ini kan tidak boleh, Pak. Anak kelas 1 kalau belum bisa membaca, menulis, tidak diterima kan tidak boleh memang. Harus diterima. Bahkan tidak ada ijazah TK pun kan harus diterima. Gitu. Bu Umi mohon izin saya menjawab. Jadi kalau yang di kurikulum Merdeka sekarang kurikulum nasional itu juga tetap sama. Jadi anak-anak input dari kelas 1 waktu PPDB itu tidak boleh dipersyaratkan untuk diadakan tes tentang kalistung, baca, tulis, hitung. Ya, hal ini karena di usia PAUD dan juga TK itu masih pada fase bermain. Jadi anak-anak kalau dipaksakan untuk kalistung pun itu sebenarnya kurang pas gitu. Sehingga nanti kalistung itu baru dimulai di kelas 1. Mungkin itu. Tapi anaknya lagi, Pak. Sekarang itu orang paling murid itu bangga kalau anaknya bisa membaca, bisa menulis sebelum kelas 1 ya toh Pak. Bahkan dileskan. Betul, tapi untuk kodrat alamnya anak itu sebenarnya salah. Ibarat buah itu belum waktunya masak sudah diberi karbit dan seterusnya untuk perangsang dipaksa. Dipaksa seperti itu. Mungkin berikutnya itu tadi sudah pendapat yang pertanyaan bagus dari Bumi. Berikutnya mungkin dari Bu Cahya. Kalau menurut saya tes calistung dalam penerimaan siswa baru kelas 1 itu tidak perlu. Karena apa? Karena masa peralihan dari TK ke kelas 1 itu masih masa adaptasi. Biasanya di TK itu masa-masanya masih bermain, belum difokuskan ke calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Dan kalau kita terfokuskan di sini, nanti takutnya anak-anak jadi terbebani di kelas 1-nya. Jadi guru kelas 1 juga harus pandai-pandai untuk melihat karakteristik siswa tersebut. Soalnya ini masih dalam masa peralihan dari kelas TK, masih masa bermain ke kelas 1. Terima kasih Bu Cahya untuk pendapat dan opininya yang memperkuat dari pendapat kita semua. Mungkin berikutnya masih ada yang ingin menyampaikan pendapat atau unek-uneknya terkait PPDB memerlukan kalistung atau tidak. Mungkin dari Bu Epsi. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya sependapat dengan Bu Umi dan Bu Yaya bahwasanya PPDB itu kan kalau kita mewajibkan, mungkin kalau kita mewajibkan anak harus bisa kalistung, itu nanti kan kesannya jadi diskriminasi Pak bagi anak-anak yang belum bisa. Ya, jadi kita harus membebaskan itu. Tidak adanya syarat untuk harus bisa kalistung di kelas 1. Terima kasih Bu Epsi. Berikutnya dari Bu Naim, mungkin ada tambahan, monggo. Baik, terima kasih waktunya Pak. Kalau menurut pendapat saya, sama dengan pendapat ibu-ibu yang lain tadi, bahwa tes calistung untuk anak-anak masuk ke SD itu tidak perlu. Karena masih dalam transisi antara pendidikan usia dini ke sekolah dasar. Nanti yang dikhawatirkan jika anaknya tidak bisa terus dites, merasa minder, merasa stres, dan akhirnya mogok, tidak mau belajar seperti itu. Jadi menurut saya tidak perlu diadakan tes calistung.
kasih pendapatnya yang sangat luar biasa dari Bu Naim. Untuk Pak San dan Bu Nadia juga setuju nggih? Setuju. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Berarti untuk tahun ajaran yang akan datang di sekolah kita SDN Mandu 1 Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Jawa Timur, nanti PPDB kelas 1-nya kita dilakukan tanpa adanya tes kalistung. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Nggih, alhamdulillah sudah mendapatkan kata sepakat dan mufakat untuk rapat kita. Dari saya, bila ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kata beliau Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.